Halo, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susandona Rita Baluk dari program studi PKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di daerah digital. Nah, dengan mengaitkannya pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta berbagai isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pilar pendidikan. Secara umum, pilar dapat diartikan sebagai tiang atau fondasi yang menopang sebuah bangunan. Nah, dalam konteks pendidikan, pilar merupakan dasar yang menjadi penyangga seluruh proses pendidikan agar dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Nah, tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu contoh pendidikan Indonesia yang memberikan landasan kuat bagi pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau ini memandang bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga upaya membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip dasar pendidikan dasar yang sangat terkenal, yaitu 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, dan yang kedua Ing Madia Mangungkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Prinsip pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap perilaku maupun nilai-nilai kehidupan. Dan prinsip kedua adalah Ing Madia Mangungkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Nah, guru tidak hanya berdiri sebagai pemberi instruksi, tetapi juga hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Nah, dan yang terakhir, prinsip ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru memberikan dukungan dan kepercayaan agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan, terutama di daerah digital. Kita lihat banyak peserta didik yang mampu menggunakan teknologi, tetapi belum mampu memilah informasi yang benar dan yang salah. Penyebaran hoaks, plagiarisme, serta penggunaan kecerdasan buatan secara tidak bertanggung jawab menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menjadi sangat penting. Kenapa? Guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan etis. Misalnya, guru dapat menunjukkan bagaimana memverifikasi sumber informasi, menghargai hak cipta, dan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, bukan sekedar untuk hiburan. Dan selanjutnya, prinsip Ing Madia Mangungkarso juga sangat relevan dalam pembelajaran digital. Meskipun teknologi memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah,
Guru perlu membangun motivasi belajar, menciptakan interaksi yang aktif, serta membantu peserta didik tetap fokus dalam proses pembelajaran. Teknologi hanyalah alat-alat, sedangkan guru tetap menjadi fasilitator yang mengarahkan proses belajar. Kemudian, prinsip Tutwuri Handayani dapat diterapkan dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Misalnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan proyek penelitian sederhana atau membuat konten edukatif yang memanfaatkan teknologi digital. Guru berperan sebagai pendamping yang memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Nah, selain tantangan literasi digital, pendidikan Indonesia juga menghadapi persoalan karakter peserta didik. Nah, di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh media sosial, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kejujuran seringkali mengalami tantangan. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang menjadi salah satu inti pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap sangat dibutuhkan. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional. Dan sebagai penutup, pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah konsep yang sudah usang. Justru di era digital, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani semakin relevan untuk diterapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian.